lagi. Ya, mudah-mudahan hari ini masih tetap sehat dan lebih semangat lagi. Kita masuk pada pembelajaran matematika. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang bilangan bulat dan bilangan cacah. Di mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Berarti untuk bilangan bulat itu termasuk di dalamnya bilangan negatif atau memakai tanda kurang atau min. Tetapi kalau bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai seterusnya. Berarti semuanya adalah positif. Negatif tidak termasuk dalam bilangan cacah. Sekarang kita masuk ke dalam pecahan. Dari bilangan cacah, jadi bilangan cacah yang tidak pakai min, dapat kita jadikan dalam bentuk pecahan. Contoh, jadi kalian dapat lihat di papan, bilangan cacah yaitu angka 3, ini bisa kita jadikan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau pecahan itu terdiri dari pembilang yang di atas dan di bawah disebut penyebut. Jadi kalau tadi bentuknya bilangan cacah, sekarang berubah dalam bentuk pecahan, yaitu memakai tanda garis ini. Per artinya, berarti bacanya 9/3. 9 yang di atas disebut pembilang, 3 yang di bawah disebut penyebut. Contoh kedua, 5 juga kita bisa jadikan dalam bentuk pecahan, yaitu 10/2. Ini kalau kita sederhanakan lagi jadinya 5. 10 kita sebut pembilang, 2 kita sebut penyebut. Pecahan terdiri atas ada yang disebut pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Jadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa, ya seperti contoh tadi, 10/2, ini kita sebut pecahan biasa. Berarti di depan ini tidak ada angka. Tapi kalau di depan ada angka, kalau di depan pecahan ini ada angka bilangan cacah, maka gabungan ini kita sebut pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari pecahan biasa dan bilangan cacah. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal itu kita tulis dalam bentuk memakai koma. Contoh
5,8. Bentuk yang memakai koma ini kita sebut pecahan desimal. Pecahan desimal ada yang satu angka di belakang koma, itu kita baca per 10. Dua angka di belakang koma kita baca per 100. Tiga angka di belakang koma kita baca per 1000. Jadi bilangan-bilangan dalam bentuk koma itu kita sebut pecahan desimal. Satu angka belakang koma per 10. Dua angka di belakang koma per 100. Tiga angka di belakang koma per 1000. Jadi desimal dalam bentuk pakai koma. Kemudian persen. Kalau persen itu memakai tanda ini. 0 di atas kasih garis miring, 0 di bawah. Itu namanya persen. Itu namanya persen. Jadi ada kalanya 12%, ada kalanya 15%. Kalau kita mau tukar bentuknya, persen itu artinya per 100. Jadi dari persen nanti bisa kita jadikan dia bentuk biasa, bentuk desimal, ataupun bentuk campuran. Jadi itu bentuk-bentuk atau contoh-contoh pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Coba kalian perhatikan angka-angka yang teacher buat di papan tulis ini. Ada 3 1/4, ada 7/8, ada 16%, ada 8,5. Dari deretan angka-angka ini, yang disebut pecahan biasa adalah yang nomor 2. Pecahan biasa. Yang disebut pecahan campuran adalah nomor 1. Karena kalau pecahan campuran harus ada bilangan bulatnya di depan atau bilangan cacanya di depan, baru diikuti dengan pecahan. Jadi pecahan campuran ada angka di depan dalam bentuk bilangan caca, kemudian ada dalam bentuk pecahan. Ini namanya pecahan campuran. Yang disebut pecahan desimal adalah bilangan yang memakai koma. Ini pecahan desimal. Pakai koma. Di belakang koma ada angka. Kalau satu angka belakang koma per 10. Dua angka di belakang koma per 100. Tiga angka di belakang koma per 1000. Yang disebut bentuk persen adalah yang ini. Ini dalam bentuk persen. Ingat tanda persen. Coba kalian perhatikan di papan tulis. Teacher ada membuat di sini angka 4/5. Ini bacanya per garis ini. Kalau angka pembilang yang di atas
bilangan yang di atas lebih kecil, angkanya lebih kecil daripada bawah, berarti pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka pecahan biasa ini tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Berarti tidak dapat dijadikan pecahan campuran. Tapi kalau angka yang di atas atau kita sebut pembilang lebih besar daripada angka yang di bawah atau kita sebut penyebut, jadi pembilang lebih besar daripada penyebut, itu baru bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi dari pecahan biasa ingin kita jadikan pecahan campuran kalau angka pembilang di atas lebih besar daripada angka penyebut di bawah. Jadi kalau seperti yang di atas ini, di mana pembilangnya lebih kecil daripada 5, berarti dia tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Empat per 5. Kalau kita disuruh menjadikan pecahan campuran, ini tidak ada pecahan campurannya. Jadi kita kosong. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, baru bisa kita jadikan pecahan campuran. Ini per artinya bagi. Berarti 10 bagi 7. 10 dibagi, kalau kita ambil satu angka tidak bisa, kita ambil 2 angka. Untuk permulaan boleh ya, ambil 2 angka sekaligus boleh. Tapi kalau untuk menurunkan, kalau bagi berekor tidak boleh sekali 2. Satu-satu diturunkan. Seperti ini. 10 per 7. Per artinya bagi. Jadi kita bagi 10 bagi 7 dengan bagi berekor. Sudah belajar ini ya, bagi berekor. 10 bagi 7. Ternyata hasilnya 1. 1 kali 7 hasilnya 7. Kita kurangkan, sisanya 3. Maka kalau kita jadikan dia pecahan campuran, 3 ini kita letakkan di samping 1. Jadi 3 per 7. Ini sudah dalam bentuk pecahan campuran. Ada bilangan di depan, bilangan cacah, ada pecahan biasanya. Itu namanya pecahan campuran. Coba perhatikan di papan. Pecahan biasanya 3/4. Lalu kita disuruh dijadikan pecahan campuran. 3/4 tadi kita katakan bahwa pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka pecahan campurannya tidak ada, straight. Tapi kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, ini ada pecahan campuran. 8 per 5. Berarti 8 per artinya bagi. 8 bagi 5. Dapatnya 1. Sisanya 3. Berarti 1/3 per 5. Sekarang terbalik, pecahan campuran ingin kita jadikan pecahan biasa.
Berarti kalau pecahan biasa tidak ada angka di depan, tidak ada bilangan caca di depan. Dari pecahan campuran, kalau ingin kita jadikan pecahan biasa, 2, 3 per 10, kita jadikan pecahan biasa berarti 2 kali 10. Lalu tambah dengan pembilang. Berarti 2 kali 10, 20 tambah 3. Maka hasilnya 23 per 10. Maka pecahan biasanya 23 per 10. Jelas? Sekarang pecahan desimal. Pecahan desimal berarti pecahan memakai koma. Dari pecahan biasa kita bisa menjadikan pecahan desimal. Atau boleh juga diambil dari pecahan campuran, bisa dijadikan pecahan desimal. Kita coba dulu dengan kita ambil dari pecahan biasa. 3 per 4. Per artinya bagi. Berarti kita bagi 3 bagi 4. Ternyata kalau 3 kita bagi 4 itu tidak bisa. Jadi kita tulis 0 karena tidak bisa. 0 kali 4 0. Kita kurangkan, sisanya masih tetap 3. Kalau kita jadikan pecahan desimal, sisa ini harus sampai sisanya 0. Maka angka 3 tadi, sisa dari 3 kurang 0, kita tambahkan 0, tapi kita letak koma. Ya, letak koma, kita mau supaya hasil terakhir, sisa terakhir ini harusnya 0. Kita tambah 0, tapi kita letak koma karena di sini tidak ada angka yang diturunkan. Maka pakai koma. 30 bagi 4 itu hasilnya 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Kita kurangkan. Belum lagi sampai sisa 0. Kita tambah lagi 0. Tapi tidak pakai koma lagi. Cukup koma 1 saja. Berarti 20 bagi 4. Hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Sehingga sisa terakhir 0. Jadi untuk desimal kita bagi, tetapi hasil terakhir, sisa terakhir harus 0. Maka jawabannya 0,75. Contoh kedua, 8 per 5. Kita jadikan campuran 1, 3 per 5. Boleh diambil dari sini, ya. 1, 3 per 5. Berarti untuk desimal sudah pasti satunya tetap. Tinggal 3 per 5. Berarti 3 bagi 5. Seperti tadi, tidak bisa 0. 0 di sini kita kurangkan 3. Tidak ada yang bisa diturunkan. Maka kita tak koma tambah 0. Berarti 6. 6 kali 5 30. Sehingga sisa terakhir 0. Maka jawabannya 0,6. 0,6. Kalau kita di sini tadi sudah ada angka 1 di sini di depan, maka tinggal letak koma saja lagi 6. Berikut. Yang ketiga, 23 per 10. Berarti per artinya bagi. Boleh ambil dari depan. 23 bagi 10. 2 kali 10, 20. Sisa 3. Kalau dijadikan desimal, sisa terakhir harus 0. Berarti kita letak koma tambah 0. Berarti 3, 30, sisa 0.
Maka hasilnya 2,3. Sekarang kita jadikan persen lagi. Dari pecahan desimal yang pakai koma, kalau kita ingin jadikan persen, cukup kita mengalihkan 100. Karena seluruhnya selalu dianggap 100%. Maka dari desimal ke persen kali 100. Kalau dari bentuk desimal kali 100 berarti tanpa kita pakai cakar, kali 100 berarti 100 ini nolnya 2. Berarti 2 angka geser. Sehingga hasilnya menjadi 75. Kita tinggal menambahkan persennya saja lagi. Tambah persen di belakang. Jadi yang penting kalian ingat, kalau kita mengalihkan pecahan desimal, dia 2 angka di belakang koma. Kalau kita kalikan 10 nolnya 1, berarti 1 angka geser, mulai dari start koma. 1 angka geser, maka pindahlah komanya ke belakang 7. Sehingga hasilnya 7,5. Kalau kita kalikan 100 nolnya 2, maka bergeser 2 angka. Jadi koma pindah ke belakang 2 angka, berarti komanya sudah ke belakang, tidak ada koma lagi. Maka hasilnya 75. 0,75 kalau kali 1000 nolnya 3, berarti 3 angka geser dari koma, start dari koma 3 angka. Di sini ada 2 angka, maka terpaksa kita tambah 0 di belakangnya 1 supaya jadi 3 angka, jadi 750. Itu kalau mengalihkan desimal. Kali 10 geser koma 1 angka, 7,5. Kali 100 geser 2 angka, jadi 75. Kali 1000 geser 3 angka. Sini cuma 2 yang ada, maka kita tambah 0, jadi 750. Jadi teacher kembali lagi dari bentuk desimal ke persen. Dari desimal ke persen itu selalu dikali 100%. Jadi 1,6 kita kalikan 100%. Kita kali 100. Kali 100 nolnya 2, berarti 2 angka geser. Mulai di start dari koma. Di sini hanya ada 1, berarti kita tambah 0 lagi supaya 2 angka. Maka menjadilah 160%. Berikut 2,3 kita jadikan persen. Jadi teacher katakan kalau jadikan persen selalu kasih 100%. Karena segala-galanya itu selalu 100%. Berarti kali 100 2 angka digeser. Di sini mulai start koma. Di belakang koma hanya ada 1 angka. Berarti kita tambah nolnya 1 supaya menjadi 2 angka di belakang koma. Geser 2 angka menjadi 230%. Ya, mungkin kalian sudah mengerti ya dengan apa yang teacher terangkan, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen.